Atau memang ini hanya untuk sekedar pajangan, jalanan ini hanya sekedar jalanan pajangan, karena nggak mungkin ini orang untuk lewat sini, sementara trotoarnya itu cuma sepotong ya. Ini semoga nih, jalan ini nih kalau air banyak nih nggak ngembang di sini ya. Nggak tahu nih air yang ada di sini ntar bakalan kebuang kemana. Mungkin di sini ya, di sini nih ada saluran pasti nih, di bawah yang trotoar itu tuh. Mungkin ini satu-satunya trotoar yang terpendek hanya 100 meter di Bekasi. Nah ini coba bayangin nih, kalau ini beneran trotoar, ini mesti banyak banget nih yang dirapihin ini untuk disabilitas lewat nih. Terkait jalur trotoar ini pun ya bagaimana ya, banyak juga yang menutupi, baik itu tiang kelonongan atau orang-orang usaha tambal ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bang Sigit di Duren Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di depan saya ini udah jadi, udah rampung, udah keren trotoar yang panjangnya hanya 100 meter. Kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa, dan teman-teman ikutin perjalanan saya hari ini. Saya pantau dari trotoar yang 100 meter. Saya pengen pantau juga jalan Bekasi Jaya, jalan baru yang udah dicor sejauh 120 meter. Di video-video saya sebelumnya teman-teman kan udah saya kasih tahu ya, udah saya informasiin terkait pembuatan trotoar dari ujung tiang kelonongan yang ada di seberang saya ini sampai mengarah ke arah jembatan Puteran kalau kita dari Jalan Nonon Sontani mau sebaliknya. Dan nanti di sebelah kanan itu ada jalan baru yang udah dicor sejauh 120 meter. Itu juga mau saya pantau dan berikan informasinya buat teman-teman semua. Tapi saya mulai dari sini ya. Seperti yang udah ya teman-teman ya. Trotoar di sebelah kanan jalan ini udah ada, udah bagus, tinggal dirawat sebaik mungkin. Apa yang mau dirapihin, apa yang mau dibersihin. Terkait jalur trotoar ini pun ya bagaimana ya, banyak juga yang menutupi, baik itu tiang kelonongan atau orang-orang usaha tambal ban. Tapi kita bisa lihat di sini pemerintah Kota Bekasi yang ada di Kelurahan Duren Jaya nih masuknya ya, Jalan Nonon Sontani, memberikan satu trotoar lagi yang ada di pinggir dari saluran sekunder Rawabaru yang berjarak kurang lebih 100 meter. Nah, trotoarnya seperti apa kita lihat teman-teman. Nanti saya pengen teman-teman boleh isi di kolom komentar. Nah, kalau ini sih material yang dipakai untuk pembuatan trotoar ya. Begesting, kayu, kaso. Tapi di arah ke sana tuh ya banyak tukang-tukang tanaman-tanaman hias juga yang mangkalnya itu ada di pinggir aliran saluran sekunder Rawabaru. Berarti kalau di sini udah rapi nih trotoar nih, wih mantep nggak tuh? Ini semoga jadi contoh untuk wilayah lain atau pinggir kali di tempat lain supaya nanti dibuatin juga trotoar yang seperti ini. Tinggi kurang lebih 30 cm dengan garis tengah itu yang dicetak ya tempo hari. Teman-teman mungkin udah bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Ini dicetak manual dan urutan-urutan pewarnaannya pun menyala dan mencolok. Wah, mantap. Ini kalau dari atas kapal ini kelihatan banget ini nih kalau kita lagi di pesawat nih. Ya. Warna kayak begini nih terang. Dan ini persis ada di pinggir aliran kali atau saluran sekunder Rawabaru. Tapi di sini saya ngelihat nggak ada jalan untuk penyandang disabilitas teman-teman ya. Atau memang belum dipasang. Atau memang ini hanya untuk sekedar pajangan. Jalanan ini hanya sekedar jalanan pajangan. Karena nggak mungkin ini orang untuk lewat sini sementara trotoarnya itu cuma sepotong ya. Trotoarnya itu cuma sampai sini. Seumpama kayak begini. Teman-teman dari sono lewat trotoar yang di seberang. Teman-teman pengen ke arah yang
Indomaret. Dari seberang jalanan teman-teman lewatin ini trotoar, kira-kira mau nggak nyebrang kemari? Ini bagus loh trotoarnya. Kan nggak mungkin ya. Mendingan tetap di trotoar yang itu karena memang tujuannya ada di sebelah kiri. Nah kalau untuk yang ini, mungkin kalau emang ada orang yang pengen mau lewat atau pengen nyebrang aja nih yang menggunakan. Dan semoga juga di sini air juga nggak ngembeng ya kalau misalnya hujan. Karena di bibir-bibir trotoar ini nggak dibuatin saluran atau jalur air yang bisa buat masuk kebuang ke dalam kali saluran sekunder teman-teman nih. Ini semoga nih jalan ini nih kalau air banyak nih nggak ngembeng di sini ya. Nggak tahu nih air yang ada di sini ntar bakalan kebuang kemana. Mungkin di sini ya. Di sini nih ada saluran pasti nih di bawah yang trotoar itu tuh. Nah ini mobil atau kendaraan roda 2, roda 4 ini yang dari arah Karangsatria, dari Gabus, dari Ganda Agung, dari Babelan, ini dari sini teman-teman nih. Sementara kalau yang di seberang itu yang bakalan mau ke dalam dari Kota Bekasi. Oke, balik lagi. Wih, mantap. Jadi warnanya tuh merah, kuning, merah, kuning. Jadi kalau dari jauh tuh persis kayak papan catur, tapi enggak ya, kalau papan catur kan kotak ya. Kayak mainan monopoli apa ya? Kuning, merah, kuning, merah. Nah, ini tim merah nih. Ini tim merah sedang ngecat warna merah. Dan ini bisa kita lihat rindang ya, karena memang masih banyak pohon-pohon yang ada di tengah trotoar. Tapi juga ada, nah ini nih, ada tiang kelonongan yang harus digeser teman-teman nih. Tapi kalau misalnya ini memang selayaknya mau dibangun trotoar, pasti tiang-tiang ini nih dipikirin nih. Karena kan yang namanya trotoar pasti ada untuk haknya pejalan kaki disabilitas. Ditaruh apa namanya tuh, bantalan yang warna kuning ya, yang garis-garis atau yang bulat-bulat untuk pegangan dia tuh kalau jalan. Cuman kayaknya nggak mungkin kalau di sini dibuatin itu. Karena memang percuma hanya cuma 100 meter. Paling kagak ada trotoar baru di Duren Jaya. Mungkin ini satu-satunya trotoar yang terpendek hanya 100 meter di Bekasi. Dan kalau misalnya ada anggarannya lagi, bisa dibuatin terus memanjang. Nyambung nih dari ujung yang itu sampai ke arah Ganda Agung. Wah, keren. Gak seberapa deh pokoknya kalau duitnya ada ya, kalau anggarannya ada. Dan di sini juga tanpa merusak tanaman. Jadi untuk pohon-pohon tuh dibuatin bak untuk nyiram ya istilahnya ya. Ini ada dibuatin bak. Ini saya coba naik. Wih, tinggi teman-teman. Kalau yang ini belum dicat ya, kalau yang ini belum diwarnain teman-teman. Nanti juga bakalan sampai sini. Ini udah standar banget nih. Jadi ini kita berdiri di sini dan ada bibir pinggiran tanggul yang hanya 50 cm. Kita bisa duduk di sini santai-santai. Dan sinematik banget ini nih. Kalau misalnya udah jadi dan keren. Di sebelah kanan saya itu ada jalan baru yang dicor juga, tepatnya di Bekasi Jaya. Nanti saya coba closing di sana teman-teman. Oke? Saya jalan dulu sampai ujung ya. Ini kalau udah diwarnain, wah ini keren nih, luar biasa nih, sinematik nih, sinematik. Nah, sinematik apa ya? Nah, ini coba bayangin nih. Kalau ini beneran trotoar, ini mesti banyak banget nih yang dirapihin ini untuk disabilitas lewat nih. Karena tiang kelonongan emak sama anak di sini ada nih, bareng nih. Dan masih berfungsi.
Karena ini emang trotoar hanya untuk daripada nggak ada trotoar, jadi ya ini nggak usah digeser. Dan sepertinya juga nggak bakalan mengganggu. Kenapa nggak bakalan mengganggu? Ya jarang yang lewat sini ya. Nah ini teman-teman nih, makin kesini makin ngerucut dan persis ada di ujung dari putaran atau jembatan. Saya rasa kalau ini mau dibuatin untuk tiang lampu ya, atau papan penunjuk jalan. Oke, saya balik lagi dan saya langsung meluncur ke Jalan Baru Bekasi Jaya yang beberapa hari lalu udah dicor rapi, keren. Semoga trotoar baru ini berfungsi dan bermanfaat buat warga Bekasi yang mau lewat, khususnya orang Duren Jaya dan Bekasi Jaya, dan di Kecamatan Bekasi Timur ini masuknya. Oke, baik teman-teman Bang Sigit channel dimanapun Abang Empo Baraya semua berada, saya jalan pelan-pelan coba menuju ke Jalan Baru Bekasi Jaya, tepatnya di lokasi yang tempo hari udah dicor sejauh 120 meter, dan memang tentunya bakalan ada coran berikutnya, tapi entah kapan. Semoga secepatnya teman-teman. Apa ini jalanannya udah dipakai, bisa dipakai atau udah digunain, saya juga belum tahu. Kita lihat aja bareng-barengnya. Kan nggak jauh kan dari posisi saya di trotoar itu sampai ke lokasi ini hanya kurang lebih 50 meteran. Udah kelihatan kan teman-teman, tuh ada di sebelah kanan jalan. Pokoknya untuk warga Bekasi Timur, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Bekasi Jaya. Nah, ini kita lihat saya masuk dari ujung. Di sini jalan yang udah putih mulus yang dicor kalau nggak salah 3-4 hari yang lalu saat pengecorannya itu 2 kali, dan itu waktu malam hari teman-teman. Ketebalan itu kurang lebih 30 cm. Nanti saya parkir motor dan saya coba telusurin dari jarak yang lebih dekat. Karena lokasi ini adalah lokasi pertama juga pemasangan unit atau sistem drainase yang ada di Bekasi Timur, yaitu di Kampung Mede, Bekasi Jaya. Baik teman-teman Bang Sigit, ini di depan titik awal pemasangan unit 4 atau 5 bulan yang lalu ya. Dan dari sini terus menuju ke arah rel kereta api Duren Jaya yang ada underpass. Ada kemungkinan juga akan dibuatin underpass untuk jalur ini ya. Nah, sementara jalanan yang baru dicor itu sejauh 120 meter dari yang tadi pertama saya masuk tuh ya, yang ada mobil 2 sampai ke arah ini teman-teman nih. Dengan ketebalannya itu kalau 1 jengkal kurang lebih 20 cm, ini bisa 1 jengkal lebih. Ya dihitung-hitung tuh sekitar 30 cm teman-teman. Ukuran penggaris. Semoga ini bertahan lama, awet, kuat sampai kiamat. Karena dibangun atau dibuatnya ini bukan pakai duit mainan teman-teman ya. Ini duit teman-teman semua yang rajin pangkal pandai atau yang rajin membayar pajak. Jadi duit pajak teman-teman, duitnya nggak sia-sia. Semuanya dibuatin infrastruktur sama pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten.
Bekasi khususnya, dan Jawa Barat provinsinya. Kalau yang ini udah nggak bakalan susah-susah lagi. Saya coba ceritain bahwa lokasi ini dulu pernah ada bekas apa ya. Mungkin teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu ya, dari video-video lama saya di lokasi ini sampai ke arah rumahnya Bang Jago yang dulu dia sempat ngamuk-ngamuk sama operator ekskavator yang akhirnya ya dibongkar-bongkar juga ya. Tapi untuk kepentingan yang lebih banyak lagi, nggak hanya perorangan. Nah, ini terlihat dari sisi paling kanan untuk jalan baru Bekasi Jaya yang baru dicor beberapa hari lalu. Nah, ini jembatan ya, jembatan kalau misalnya ini udah aktif, ini wajib diperhitungkan nih teman-teman nih. Apakah masih tetap ada atau harus dibongkar? Karena riskan banget ya. Kalau misalnya ini pengen keluar dari dalam kampung, dari dalam komplek, dia harus naik, dia pengen muter ke sini, ya. Dan di sini juga ada jalur jalanan mobil yang kencang-kencang. Wah, ini riskan banget, mengkhawatirkan. Mendingan dia tuh muter balik di situ tuh. Udah nggak salah lagi kalau putar balik di situ, insya Allah aman. Di sana udah ada putaran, ya. Di sana udah ada putaran. Di sini dilarang masuk. Tapi begitu ada motor atau mobil yang masuk ke sini, tiba-tiba ada yang hantem pakai motor juga ataupun roda 4. Jeger. Dan itu kecelakaan, bukannya bencana, tapi memang emang dia pengen celaka tuh yang kayak begitu tuh. Padahal kan di sini udah dilarang. Kalau misalnya dia nggak masuk dan dia harus lurus ke sono, dia belok, niscaya nggak bakalan ada kecelakaan di sini. Oke, saya jalan pelan-pelan. Beberapa bulan yang lalu kalau misalnya, nah di sini kayaknya udah ada pengukuran kedalaman atau ketebalan ini ya, jalan. Ini kayaknya ini udah ada yang ambil sampel ketebalan dari pengecoran yang udah dikerjain beberapa hari yang lalu nih. Bagusnya itu nggak dibuat bolong ya. Itu dibuat bolong tapi dipulangin lagi itu pengukurnya. Kalau yang udah kan saya pernah ngeliat ada jalanan yang bolong atau jalanan cor yang bolong tuh, ternyata tuh hasil pengukuran. Nah, di sini 100 meter. 100 meter itu dari titik yang sono teman-teman tuh yang ada orang nengok. Sampai ke sini 100 meter dan ditambah ke sini. Kayaknya sini lebih nih, nggak 120 meter nih. Paling nggak nih 20 meter lebih lah. Kalau satu langkah 1 meter sih lebih nih. Semoga ini semua bermanfaat. Dan juga kita tunggu informasi kapan mau diterusin pengecoran. Tentunya ini harus di seatbelt dulu. Kalau seandainya ntar ada informasi pengecoran sampai ujung pemasangan unit, terus kapan mau dilanjutin untuk pembuatan underpassnya? Kalau misalnya udah ada informasi kapan pembuatan underpassnya, kapan ada penertiban atau perapihan yang ada di kampung Kaum yang ada di seberang dari Kampung Mede. Karena itu pinggirannya masih ada beberapa bangunan-bangunan yang emang harus dirapihin. Karena jalan underpass itu kan naiknya bakalan ke situ. Oke teman-teman, sepertinya udah lengkap apa yang saya ceritain. Semoga informasi ini sedikit banyaknya bermanfaat. Trotoar yang hanya 100 meter, jalan coran yang baru 120 meter. Semoga bermanfaat buat warga Durenjaya, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih atas atensinya. Salah-salah kata tolong dimaafin, tapi tetap dilurusin di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.